Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda yang kami muliakan, semoga senantiasa sehat, sempurna, panjang umur. Alhamdulillah telah hadir bersama kami ada Ayah Hanin, ada Ayah Aurel, ada Bunda Kenji, ada Bunda Rizky, ada Bunda Panesha, ada Bunda Haura. Sambil menunggu teman-teman semua, Ayah Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Kakak Arkan Pradana Herianto. Alhamdulillah Ayah, mohon izin keluarga besar kelas 5 bertambah keluarga besar kelas 5 dengan hadirnya Kakak Arkan Pradana Herianto sebagai siswa pindahan tahun pelajaran 2020-2022. Ayah Bunda, mohon izin sebelum masuk ke materi pada siang hari ini merupakan silaturahim virtual, yang mana silaturahim ini pertama izin kami Dewan Guru, Kepala Sekolah, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin selama kakak di kelas 4 tahun ajaran lalu mungkin kami terdapat kesalahan dan kealfaan. Di kesempatan yang baik ini kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah pada tanggal 13 esok merupakan awal tahun pelajaran 2020-2021. Namun di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kami telah menyiapkan beberapa program, menyiapkan beberapa skema untuk menunjang pelayanan pendidikan untuk anak didik kita. Sebelum itu, Ayah Bunda izinkan saya atas nama Kepala Sekolah memperkenalkan Wali kelas grade 5 dalam hal ini Miss Elida Wati. Silakan Miss Elida. Salam kenal untuk Miss Ida. Ayah Bunda, beliau cukup berpengalaman sebagai guru. Sebelumnya beliau selaku guru bahasa Inggris di Tambun Bunda selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian selaku guru SPDP dan alhamdulillah pada tahun ini beliau bergabung bersama AIS dan domisili beliau cukup jauh, tepatnya di Tambun, Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah dengan dedikasi beliau, beliau ingin mengabdikan diri dan mengamalkan ilmunya dengan peserta didik keluarga besar Asodiya Islamic School. Assalamualaikum Ayah, Bunda. Selamat datang di Zoom Meeting Grade 5. Ayah Bunda yang kami hormati, posisi wali kelas ini pun mohon izin menyampaikan cukup panjang seleksinya. Dari seleksi administrasi pembelajaran, dari administrasi kelas, manajemen kelas, dan bagaimana manajemen kelas itu telah dipelajari oleh Miss Ida dan seluruh wali kelas yang akan mengampu pada tahun ajaran 2020-2021. Mohon bimbingan, support, dan kerjasamanya pada Miss Elidawati pada tahun ajaran 2020-2021. Ayah Bunda mohon izin,
Insya Allah pada tanggal 13 kita mulainya tahun ajaran baru. Lantas bagaimana atau kebijaksanaan apa yang akan diambil Al-Sodiah Islamic School dalam era COVID saat ini? Berikut slide yang akan kami tampilkan. Ayah bunda, nanti insya Allah slide-nya akan kami kirimkan via admin kepada ke Japri pada nomor telepon bunda masing-masing. Intinya adalah sebagaimana keputusan lintas menteri beberapa waktu lalu, ada menteri pendidikan, ada gugus tugas, ada menteri PMK, bahwasanya sekolah yang dibuka pada Juli esok adalah yang pertama adalah sekolah yang berada di zona hijau. Yang kedua adalah jenjang pendidikan yang dibuka Juli tahun ajaran 2020-2021 pada bulan Juli esok adalah diawali dengan SMK, SEMEA, dan SMP. Jadi untuk bulan Juli esok bunda yang baru dibuka hanya SMK, SEMEA, dan SMP. Lantas bagaimana untuk sekolah dasar? Untuk sekolah dasar, dari keputusan tersebut dapat kita baca bahwasanya untuk sekolah dasar SD dan PAUD begitu TK dibuka pada bulan September. Bila mana wilayah kabupaten kota pada sekolah tersebut pertama zona hijau, yang kedua sekolah tersebut memenuhi daripada 9 item instrumen di bahwasanya sekolah itu dinyatakan siap. Salah satunya adalah sarana prasarana, alhamdulillah kita telah menyiapkan bunda, baik dari wastafel, tata letak kursi, kemudian alur SOP keluar masuk orang telah kita buatkan. Kemudian adalah dinyatakan sehat tenaga pendidik, karyawan, serta anaknya. Jadi cukup panjang serangkaian bahwasanya sekolah itu baru diperkenankan tatap muka bila mana memenuhi 9 instrumen. Nanti hal itu akan kita share ke ayah bunda semua. Ayah bunda, untuk Al-Sodiah Islamic School, untuk bulan Juli pertanggal 13 sampai 30 Agustus sudah dipastikan akan menempuh atau memilih jalur LFH. Hal ini telah dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Jadi untuk Juli sampai Agustus kita LFH atau yang biasa kita kenal namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Lantas bagaimana Mister dengan September sampai Desember? Untuk September belum dapat kami pastikan karena kami masih menunggu hasil keputusan gugus tugas, yakni yang mana di dalamnya ada Dinas Pendidikan, ada Bapak Wali Kota, ada Bapak Wakil, ada kepala sekolah. Jadi untuk SD, insya Allah keputusan tersebut pada bulan Agustus nanti baru akan kami dapatkan. Apakah bulan September kami lakukan pembelajaran tatap muka atau bila mana COVID-19 ini belum melandai di Kota Bekasi, mau tidak mau seluruh sekolah di Kota Bekasi akan melanjutkan yang disebut pembelajaran jarak jauh. Tapi besar harapan kami atas nama Dewan Guru bunda, karena guru-guru juga sudah kangen sama anak-anaknya. Mana guru-guru Al-Sodiah? Coba saya mau lihat dulu guru-guru Al-Sodiah. Coba guru-guru Al-Sodiah. Ini bunda, guru-guru Al-Sodiah bunda. Bisa dilihat bunda, guru-guru Al-Sodiah. Hadir beberapa 3 pekan ini kami hadir bunda. Pertama rapat kerja. Coba tepuk salam. Guru-guru Al-Sodiah ini sudah 3 pekan bunda masuk dengan protokol kesehatan. Yang pertama rapat kerja, menyiapkan strategi pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, dan menyiapkan simulasi-simulasi bila mana harus tatap muka. Intinya Al-Sodiah siap, bila mana ditentukan tatap muka insya Allah kita siap. Siap menunaikan layanan pendidikan dalam tatap muka langsung. Tapi bunda jangan khawatir. Tatap muka ini walaupun sekolah siap, pemerintah mengizinkan sekolah itu dibuka, tapi kembali lagi adalah otoritasnya di orang tua masing-masing. Bila mana ayah atau bunda meyakini anaknya lebih baik ada di rumah, maka sekolah itu tidak boleh meminta anak itu masuk sekolah.
Jadi dikembalikan ke orang tua masing-masing ayah. Jadi yang tahu betul kebaikan untuk anak didiknya adalah orang tua masing-masing. Walaupun sekolah itu sudah siap, sudah duduk kursinya sudah diatur dengan berjarak, sudah dites kesehatan, tapi bunda hati kecilnya belum yakin untuk masuk ke sekolah, maka kami lembaga tidak boleh memaksakan dan tetap kami memberikan layanan pendidikan lewat LFH. Seperti itu. Adapun, Mister, saya yakin anak saya sehat. Anak saya insya Allah selamat di sekolah. Tidak cukup bunda pialisan. Harus disertakan surat persetujuan bahwasanya Ananda diperkenankan belajar tatap muka dari orang tuanya masing-masing. Kenapa demikian ketatnya bunda? Karena satu saja. Sekolah itu misalnya tatap muka nih bunda, kelas 1 sampai kelas 6 tatap muka, ada karyawan, guru atau siswa yang terkena atau terpapar COVID, maka hari itu juga sekolah itu akan ditutup. Maka cukup berat resiko kami lembaga, karena ini bicara nyawa keselamatan anak-anak kita, kami betul-betul berhati-hati, betul-betul mendalam sebelum mengambil kebijakan ini. Tapi insya Allah kami sudah buat tim gugus tugas yang senantiasa berkomunikasi, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kurang lebih ini bunda gambaran tahun ajaran 2020-2021. Intinya adalah periode 1 Juli sampai Agustus dipastikan PJJ atau belajar daring. Untuk September belum kami bisa tentukan. Insya Allah Agustus nanti baru kita tentukan apakah tatap muka ataukah lanjut PJJ. Bila mana Juli sampai Desember diharuskan PJJ, maka izinkan kami untuk menyiapkan skema 3, yakni mendatangkan guru-guru dalam program home visit. Karena memang kami tidak ingin dilaporkan secara virtual, kami ingin guru-gurunya memastikan perkembangan akademik, perkembangan non-akademik, perkembangan karakter daripada peserta didik masing-masing. Jadi insya Allah dalam 1 pekan kita agendakan 5 anak. Misalnya pekan pertama anak nomor absen 1 sampai nomor 5. Pekan kedua absen nomor 6 sampai nomor 10. Itu yang kami harapkan tetap memberikan layanan terbaik untuk memberikan pembelajaran, memberikan pendampingan, konsultasi untuk anak didik kita. Kurang lebih ini bunda untuk gambaran tahun ajaran 2019-2020. Mohon pengertiannya, mohon kebijaksanaannya dan mohon supportnya dalam proses pembelajaran yang tidak mudah ini. Mudah-mudahan esensi belajar walaupun PJJ, walaupun daring tetap bermanfaat, tetap melekat materi-materi yang akan diajarkan oleh peserta didiknya. Kemudian bunda, bagaimana dengan mekanisme pembelajaran? Bagaimana dengan mekanisme nilai? Bagaimana dengan metode atau media pembelajaran? Insya Allah akan dijelaskan oleh Divisi Kurikulum AIS, yakni Ibu Pinka Andita. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda di rumah beserta anak-anakku? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menjaga kita semua agar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan 3 poin utama terkait kurikulum yang akan kita laksanakan selama masa pandemi ini, yang kita kenal programnya dengan Learn from Home program. Sebelumnya saya mau nyapa murid-murid saya dulu dong, boleh? Saya mau nyapa siapa dulu ya? Assalamualaikum Kenzi. Dadah-dadah dong. Assalamualaikum Kenzi. Assalamualaikum Aurel. Assalamualaikum Arka. Salam kenal ya nak, selamat bergabung di grade 5. Assalamualaikum Rizky Noval. Halo nak, iya. Assalamualaikum Vanessa. Eca, mana mukanya Eca? Nah iya. Assalamualaikum Haura, mana Haura? Iya, itu dia.
Rizky udah senyum-senyum. Assalamualaikum Rizky. Assalamualaikum Hanin. Halo Hanin. Jangan malu nak dibuka mulutnya, Miss mau lihat mukanya. Assalamualaikum Zara, how are you? I hope everything was fine, right? Oke. Assalamualaikum Amira. Halo. Assalamualaikum Atila dan Bunda. Wah, Atila udah pangling nih, Miss lihatnya nih. Ya, Assalamualaikum KL, ada Bunda KL juga dan Bunda Adit dan yang lainnya Bunda Sasya. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, pertama yaitu terkait metode pembelajaran yang akan kita laksanakan. Masih sama dengan pembelajaran kita pada masa LFA pada kelas 4 dulu. Kita masih menggunakan Google Classroom dan nanti ditunjang juga dengan Zoom Meetings. Dan apabila diperlukan akan kita gunakan juga Google Meet. Nah, untuk proses KBM juga masih sama, masuknya jam 7. Jam 7 dimulai dengan absensi oleh homeroom teacher sama Miss Elida nanti ya. Kalau tahun kemarin sama Miss Linda, tahun ini sama Miss Elida nanti absensinya. Jam 7 ya nak ya, bangun pagi. Nah, terus habis itu, setelah absensi seperti biasa, kita pembiasaan sholat duha, tahsin, tahfiz. Nanti mulai pukul 8 kita akan mulai belajar. Dan batas maksimal belajarnya itu nanti sampai pukul 11.30 setiap harinya, menyesuaikan dengan jadwal mata pelajaran yang nanti akan diberikan. Lalu yang baru nih, weekly topic. Ada yang baru nih, weekly topic. Nah, apa itu weekly topic? Miss jelaskan sedikit. Weekly topic itu merupakan agenda pembelajaran mingguan. Jadi nanti isinya adalah topik-topik pembahasan dari masing-masing mata pelajaran. Jadi kita bisa tahu nih, kapan sih PH-nya, pekan ini pelajaran sains bahas apa ya, bab berapa sih gitu. Jadi nanti nggak nanya lagi, Miss kapan PH-nya, karena semuanya sudah terjadwal nanti di weekly topic itu. Harapannya dengan weekly topic ini bisa membantu parents di rumah untuk mempersiapkan dan memonitoring materi-materi yang nanti akan disampaikan seperti itu. Terus weekly topiknya bagaimana Miss bisa kita peroleh? Nah, untuk weekly topik nanti akan dikirimkan melalui email sekolah. Hampir sama seperti LFH report. Seperti itu ya. Lalu next kita lanjut ke poin pembahasan selanjutnya yaitu terkait metode penilaian. Bagaimana metode penilaian yang akan kita laksanakan pada masa LFH di kelas 5 ini? Kurang lebih masih hampir sama dengan yang selama ini kita laksanakan di kelas 4. Kita guru memperoleh nilai siswa berdasarkan dari tugas yang diberikan dari masing-masing guru pengampu. Lalu ada penilaian harian, ada juga PTS, dan ada juga PAS. Nah, PTS sudah tahu ya, penilaian tengah semester, dan PAS adalah penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan setiap akhir semester. Untuk PH atau penilaian harian ini dapat berupa praktek, terus bisa juga berupa proyek, membuat karya, atau juga bisa lisan, misalnya hafalan, atau yang pada umumnya tulisan, berupa soal yang bisa diakses melalui Google Classroom masing-masing, seperti itu. Nah, kalau untuk PTS dan PAS-nya bagaimana Miss ke depannya? Kurang lebih masih sama juga nih kayak yang kita pernah lakukan di PAS kelas 4 kemarin. Untuk PTS dan PAS-nya nanti akan dikirimkan jadwalnya. Sebagian besar itu berupa soal ya, jadi berupa tulisan, soal via Google Classroom yang nanti akan dijadwalkan. Namun untuk pelajaran tertentu seperti SPDP, PJOK itu bisa berupa proyek yang nanti teknisnya akan diinformasikan lebih lanjut ketika PTS atau PAS itu berlangsung. Demikian. Nah, yang terakhir LFH Progress Report. Nah, LFH Progress Report ini isinya adalah laporan terkait tugas-tugas yang diberikan. Jadi dari situ bisa dilihat tugas, misalnya contoh,
Kenzi mana aja nih yang udah selesai tugasnya, mana yang belum selesai tuh, ketawa-tawa. Jadi bisa dilihat dari situ, bisa dimonitor dan nanti biasanya LHV report ini akan dikirimkan menjelang PTS dan PAS. Untuk apa tujuannya? Supaya orang tua dan juga siswa mengetahui ternyata ada tugas yang belum dikumpulin seperti itu. Nah, nanti LHV report ini akan diupdate ya. Jadi akan ada notes di bawahnya terkait dengan batas pengumpulannya. Kenapa harus diupdate nih? Kenapa harus diberikan LHV report? Nah, selain untuk dapat memudahkan monitor dari tugas-tugas yang diberikan, selain itu juga dapat memudahkan kita tuh untuk bisa tahu ya dari guru-guru sendiri bisa memaksimalkan nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa. Jadi supaya nilainya nanti nggak ada yang bolong-bolong seperti itu. Lanjut di pembahasan kita yang terakhir pada sesi kali ini yaitu terkait program literasi. Bisa digeser slide-nya? Terima kasih. Terkait program literasi, seperti kalau pada sebelum masa pandemi ya, sebelum COVID ini merebak di Indonesia, kita biasanya tuh ke perpustakaan, membaca buku, atau di kelas kita membiasakan membaca buku 15 menit. Namun, hal demikian tidak bisa kita lakukan selama kita belajar di rumah. Oleh karena itu, pihak sekolah memberikan alternatif lain. Kita tetap baca buku ya nak, tetap membiasakan membaca buku ya. Makanya di sini ada program literasi baca tulis, literasi numerasi, dan yang terakhir ada literasi sains. Literasi baca tulis kayak gimana, Miss? Nah, kalau sebelumnya kalian tulis judul buku yang kalian baca itu di daun literasi, nanti ditempelkan di pohon literasi seperti biasa. Tapi kalau sekarang kalian cukup rapa di report ke Miss Elida terkait kalian lagi baca judul apa, judul bukunya. Buku yang dibaca ini bukunya non-teks ya, atau bukan mata pelajaran. Misalnya buku cerita, boleh koran, boleh artikel gitu. Nanti dikirimkan tuh, aku lagi baca buku ini, nanti di report pas lagi baca bukunya, di foto aja, sebentar nanti dikirimkan sebagai report kalau telah menjalankan literasi di rumah, seperti itu. Nah, berhubung sekarang udah kelas 5, jadi nanti ada tugas tambahan sedikit supaya lebih, karena udah naik kelas tingkat ya, jadi kita juga harus lebih ngupgrade terus pengetahuan kita. Jadi nggak cuma dibaca doang, tapi nanti akan dibuat resensinya. Jadi dari apa yang dibaca oleh kalian, kalian tulis kembali sederhana aja, nanti dikirimkan ke Miss Elida. Jadi untuk program literasi baca tulis ini dilaporkan lagi baca buku apa, didokumentasikan, difoto, dan nanti setelah sudah selesai nih baca bukunya, dituliskan kembali ya terkait sinopsis atau resensi dari apa yang kamu baca. Kamu dari baca itu kamu dapat apa aja gitu ya yang kamu peroleh dari buku itu. Itu semua nanti dikumpulkan ke homeroom teacher yaitu Miss Elida. Nah, Miss, kalau untuk literasi numerasi sama literasi sains bagaimana? Nah, kalau untuk literasi numerasi dan literasi sains nanti akan dikaitkan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Kalau literasi numerasi kan berkaitan dengan angka, bilangan, dengan simbol-simbol matematika. Berarti nanti kaitannya dengan pelajaran matematika yang berhitung dan mengoperasikan bilangan. Kalau literasi sains nanti bisa bareng Miss ya, kita bisa praktek, nanti Miss kasih video sebagai bahan resensi di rumah. Oke, baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan terkait LHV program. Mohon kerjasamanya kepada ayah bunda, kepada anak-anakku di rumah. Semoga kita bisa menjalankan LHV ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Mohon maaf memang pada sesi virtual pada siang hari ini tidak ada sesi tanya jawab karena memang kami harus estafet Bunda, yakni menjelaskan kebijakan ini dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti. Adapun bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa WhatsApp ke via admin atau via Walas saat ini yakni Miss Ridawati
Insya Allah apa yang menjadi pertanyaan, saran, masukan akan kami respon dan akan kami sikapi bersama oleh Dewan Guru semua. Ayah, mohon maaf lahir batin, terima kasih partisipasinya. Salam untuk anak-anak, jangan lupa nak, sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktunya ya dijaga. Jadi anak yang soleh dan lihat harus jadi sopan, taat sama perintah orang tua. Siap semua belajar sayang, esok Senin esok udah siap belum? Coba yang sudah siap ancungan tangan. Aduh, Arkan udah ada Aurel udah siap, Kenyi sudah siap, Arkan sudah, Anin sudah, Amira sudah siap, hebat. Aura siap nggak Aura? Nah, Aura tawa terus nih. Wah, Rizky Boboho sudah hebat. Jara siap. Aska semangat Aska. Futsalnya libur dulu ya Aska, nggak ada futsal ya. Ada Atila rambutnya ya Allah Atila sehat Kak? Ya Allah salam hangat buat semuanya teman-teman semua. Teman-teman tolong dong berikan salam hangat untuk grade kelas 5. Coba. Tepuk tangan dulu untuk grade kelas 5. Untuk guru-gurunya. Ya sudah siap semua teman-teman semua. Terima kasih Bunda, salam hormat buat keluarga besar ayah bunda semua. Mohon maafkan kami bila mana ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas amanahnya pada tahun ajaran 2020-2021. Insya Allah amanah ini kami jaga sebaik-baiknya. Semoga Bunda sehat sempurna panjang umur. Dan kita tetap menjadi keluarga besar Aswadia Islamic School untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kakak. Doni alay dong. Teman-teman semua, hari ini kita makan siang.